Bermula dari si Raja Batak menyerahkan 2 pustaha atau buku lak-lak kulit kepada cucunya Raja Uti dan Tuan Sori Mangaraja, yaitu Pustaha Agong atau Agung diberikan kepada Raja Uti dan Pustaha Tumbaga diberikan kepada Tuan Sori Mangaraja. Pustaha Agong adalah buku yang berisikan antara lain tentang perdukunan, jutaan ramuan obat penyakit, pencaksilat, telepati, dan ilmu menghilang. Sedangkan Pustaha Tumbaga berisikan antara lain ilmu pemerintahan atau ketatanegaraan, etika, peraturan dan hukum, pertanian dan ilmu teknik. Dari sejak menerima Pustaha Tumbaga itu, Tuan Sori Mangaraja terus mendalaminya dan kerap berdiskusi dengan kakeknya si Raja Batak dalam hal sesuatu yang tidak dia mengerti. Tuan Sori Mangaraja adalah seorang yang dituakan atau dirajakan di kampungnya, karena ia tidak saja fisiknya kuat, mental dan pikirannya baik serta cerdas, pintar berbicara dan sangat bijaksana. Saat itu situasi di kampungnya sangat kacau dan sangat jauh dari kerukunan kekerabatan, baik di antara keluarga suami istri maupun di antara yang bersaudara kandung. Tidak saja dengan masalah yang sudah tidak beretika itu, situasi perekonomian juga tertekan dan sangat susah untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen tidak pernah dihargai secara wajar oleh para saudagar asing sehingga para petani terus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Para petani berulang kali melakukan rapat untuk menemukan di mana letak masalahnya. Tuan Sori Mangaraja memandang perlu permasalahan ini untuk ditata agar tidak timbul gejolak lebih parah di antara keluarga. Ia pun memerintahkan para saudagar asing itu agar tidak datang lagi membeli hasil panen petani bila tidak bisa menyetujui harga yang ditetapkannya. Maka dibuatlah perjanjian dan pendapatan petani pun meningkat tajam. Namun terjadi dampak atas harga hasil panen yang melambung itu. Timbul pencurian hasil bumi dari hutan, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban akibat terjadi sengketa perebutan lahan hutan. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, harus dibuat batasan yang tegas tentang batas hutan yang dapat dipanen seorang petani. Dan di kampung ini tidak boleh saling membunuh, karenanya harus dibuat aturan kekerabatan yang tegas dengan sanksi-sanksinya. Semua aturan ini harus ditanamkan dari sejak usia anak-anak. Sori Mangaraja pun mengumpulkan semua para orang tua setempat dan mengutarakan bahwa di antara mereka perlu ada suatu aturan yang disepakati termasuk sanksinya bila aturan itu tidak diindahkan. 3 aturan dikeluarkan yaitu, hormat pada orang tua, menyayangi saudara perempuan dan agar berhati-hati kepada sesama saudara laki-laki. Dalam perkembangannya aturan ini mereka namai Dalihan Natolu. Sanksi terberat yang diterapkan ada 2, yaitu pertama serikat dagang atau kedinastian Sori Mangaraja tidak akan membeli hasil panen dari pengacau. Kedua, bila ada yang mengawini saudara perempuannya akan dikeluarkan dari kampung. Saat itu Sori Mangaraja telah ditunjuk sebagai raja, ketua dari serikat dagang yang mereka bentuk. Semua hasil panen wajib dibeli oleh serikat kongsi ini dan petani dilarang menjual hasil panennya secara langsung kepada saudagar asing kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh kongsi dagang. Atas perkongsian ini dia juga diberi hak untuk menimbang kesalahan yang diperbuat serta menentukan sanksi apa yang pantas diberikan untuk pelanggarnya itu. Dalam perjalanannya, tatanan kehidupan sosial Pusuk Buhit menjadi lebih baik. Derajat perempuan menjadi terangkat bahkan dipersamakan haknya dengan saudara laki-lakinya, pertengkaran rumah tangga akibat ketiadaan ekonomi menjadi hilang demikian juga dengan perbudakan atau penjualan budak menjadi terhenti serta kekerabatan sesama saudara laki-laki menjadi terjaga. Tn Sori Mangaraja melihat bahwa penerapan Dalihan Natolu itu berjalan baik di mana kasih sudah lebih dominan menekan permusuhan sesama saudara. Maka ia pun berkeinginan agar sistem itu berjalan baik ke setiap generasi berikutnya. Keluarlah peraturan tambahan yang menekankan agar setiap pemberian nama anak baru lahir diikuti dengan pencantuman nama kakeknya, dan untuk seterusnya nama kakeknya inilah yang digunakan mengikuti setiap pemberian nama anak generasi berikutnya. Ia mengeluarkan aturan tambahan ini dengan maksud mewujud nyatakan rasa hormat kepada orang dan leluhur dimanapun kelak berada. Sori Mangaraja kerap mensosialisasikan pencantuman nama kakeknya ini seperti si A lahir dengan nama Ucok dan kakeknya bernama Sinaga, maka nama lengkapnya menjadi Ucok Sinaga. Bila si Ucok kemudian berumah tangga dan punya anak bernama Doni, pemberian nama lengkapnya menjadi Doni Sinaga.
Pelaksanaan dari peraturan tambahan ini berjalan lambat, tetapi Tuan Sori Mangaraja tidaklah berputus asa. Maka bersama saudara-saudaranya yang ada dalam serikat dagang mereka bergerak melakukan pendataan nama anak baru lahir serta siapa nama kakek atau opungnya. Lambat laun para penduduk pun semakin mengerti akan maksud dan tujuan dari aturan tambahan tersebut. Maka mulai dari generasi kelima dari si Raja Batak diwajibkanlah menerapkan aturan tambahan tersebut, dimulai dari turunan si Raja Lontung yaitu si Naga, si Tumorang, Pandiangan, Nainggolan, si Matupang, Aritonang dan si Regar mulai menerapkannya. Pada turunan yang lainnya ada yang dimulai dari generasi ke-6 bahkan ke-7. Mulai dari zaman inilah lahir marga-marga yang pada awalnya merupakan nama dari kakek atau opungnya. Setelah beberapa generasi peraturan berjalan sebagaimana mestinya, bahkan kepengurusan dinasti Serikat Dagang sudah silih berganti, ketentuan peraturan tersebut telah menjadi tradisi, bahkan penerapannya sudah membudaya di mana para keluarga petani melakukannya bukan lagi karena peraturan tetapi berubah menjadi kesadaran untuk membentuk jalinan tali kasih persaudaraan yang mengikat di antara mereka. Penindasan perempuan tidak ada lagi dan perkawinan sesama saudara kandung bahkan antara marga yang sama juga tidak ada. Terakhir peraturan yang ditorehkan oleh dinasti Serikat Dagang ini adalah menyangkut lingkungan, yaitu setiap ada orang meninggal agar ditanam dan dilarang membuangnya di hutan, di sungai serta dilarang membakarnya. Bersamaan dengan peraturan ini juga diterbitkan pedoman acara adat kekerabatan dalam tata krama kelahiran, perkawinan dan kematian sejalan dengan semakin berkembangnya aliran kepercayaan di tempat itu. Pedoman adat ini mereka namai acara Suhi Ni Ampang Naopat, tata acara penerapan adat, dalam peristiwa anak lahir, perkawinan dan kematian oleh para keluarga pihak pria dan pihak wanita di depan para ketua adat, ketua kelompok atau yang lazim disebut, ketua atau wakil horja dan bios. Dinasti Sori Mangaraja dalam Serikat Dagang ini berakhir pada generasi ke-101, karena pimpinannya ditangkap oleh Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Chola Mandala, India yang melakukan serangan terhadap kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan tahun 1023 setelah Masehi. Penangkapan ini terjadi pada serangan kedua karena Serikat Dagang tidak mau diajak kerjasama dagang di mana dinasti Sriwijaya lebih memilih kerjasama dengan Cina. Dari sejak itu kepengurusan dinasti diserahkan kepada saudaranya Raja Uti. Raja Uti menjalankan kedinastian ini hingga generasi ke-7 yang kemudian menyerahkannya kepada ponakannya bernama Humuntal Sinambela yang dinobatkan menjadi Sisingamangaraja. Pusat kedinastian Raja Uti ini dipusatkan di daerah Barus, dengan meneruskan semua program dari dinasti Sori Mangaraja sebelumnya. Ia membangun kembali pelabuhan Barus dan Fansur dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan internasional.